Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membaca buku yang ke-8 Perubahan Sosial Budaya yang berjudul Teknologi Perubahan Sosial dan Perilaku Manusia, Pengaruh untuk Dampak. Perkenalkan, nama saya Gregorian Febrian Sere dengan NIM 1903030107, kelas C, semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Latar belakang dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui kreativitas penemuan pencipta melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan nyata iptek bagi manusia sangat bergantung dari nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Iptek tanpa nilai sangat berbahaya, dan manusia tanpa iptek mencerminkan keterbelakangan harus diakui di zaman sekarang. Manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang telah ada. Jika tidak, mereka juga akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan terkucilkan atau teralienasi oleh keadaan. Akan tetapi, jika pemakai teknologi tidak memaksimalkan fungsionalitas dan memakainya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kinerjanya tidak akan efektif. Dengan semakin canggihnya teknologi, hampir semua peran manusia dan aktivitas manusia digantikan oleh robot. Kemajuan teknologi komunikasi seperti telepon genggam, televisi, radio, dan internet tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi komunikasi di satu sisi memberikan dampak yang positif seperti memudahkan manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, memudahkan manusia untuk menjalankan aktivitasnya, dan memudahkan manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Mudahnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat ini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Di sisi lain, teknologi komunikasi juga mempunyai dampak negatif. Teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tens dan logia. Kata Yunani kuno tens berarti seni kerajinan, dan tens kemudian lahirlah perkataan teknikos yang berarti orang yang memiliki keahlian tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti, keterampilan tersebut menjadi lebih teknik. Menurut Alice Shabana dalam bukunya Nanang Martono 2011, teknologi merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan teknologi dapat memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih apapun anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Menurut Ellul dalam bukunya Nanang Martono, teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi mendefinisikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu, pengetahuan, terapan, atau keseluruhan saran untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Jacob dalam
bukunya Nanang Martono terdapat 5 siklus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut dengan 5 siklus kontratif, yaitu suatu siklus yang akan berulang setiap 50 tahun. 5 siklus itu antara lain adalah: pertama dimulai dengan revolusi teknologi tahun 1760, kedua ditandai dengan terbentangnya jaringan kereta api tahun 1848, ketiga dimulai dengan ditemukannya ban berjalan tahun 1895, keempat ditandai dengan ditemukannya tenaga atom dan motorisasi misal 1945, dan kelima ditandai dengan perkembangan mikroelektronik serta bioteknologi. Menurut Henslin dalam bukunya Nanang Martono, secara sosiologis teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non-material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Hal ini juga berdampak pada cara mereka berhubungan dengan yang lain. Menurut Marx, teknologi merupakan alat dalam pandangan materialisme historis hanya menunjukkan pada sejumlah alat yang dapat dipakai manusia untuk mencapai kesejahteraan. Weber mendefinisikan teknologi sebagai ide atau pikiran manusia itu sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagi Durkheim, teknologi merupakan kesadaran kolektif yang bahkan diprediksi dapat menggantikan kedudukan agama dalam suatu masyarakat. Menurut Sulaiman dalam bukunya Nanang Martono terdapat 4 perubahan kecenderungan berpikir yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, yaitu pertama tumbuhnya reifikasi, yaitu anggapan bahwa yang semakin luas dalam kenyataan harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk lahiriah dan diukur secara kuantitatif. Kedua, manipulasi, yaitu kemampuan manipulasi yang tinggi bagi kerangka berpikir manusia yang disebabkan kemampuan teknologi dalam mengubah dan mengolah benda-benda alamiah menjadi sesuatu yang bersifat artifisial demi memenuhi kepentingan manusia. Ketiga, fragmentasi, yaitu adanya spesialisasi dalam pembagian kerja yang akhirnya menuntut profesionalisme dalam dunia kerja. Keempat, individualisme yang dicicirkan dengan semakin renggangnya ikatan seseorang dengan masyarakatnya dan semakin besarnya peranan individu dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Perubahan teknologi komunikasi yang sangat cepat dan pesat dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang remaja dan mempengaruhi interaksi sosial mereka. Perubahan teknologi komunikasi ini dapat mempunyai dampak positif dan negatif bagi seorang remaja, apalagi masa remaja adalah masa transisi yang sedang mencari jati diri. Tanpa adanya bimbingan dan pengawasan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat, teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang negatif yang melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Janji teknologi. Setiap perkembangan teknologi selalu menjanjikan kemudahan, efisiensi, serta meningkatkan produktivitas. Dalam bukunya Nanang Martono disebutkan beberapa hal yang dijanjikan teknologi, antara lain: pertama, teknologi menjanjikan perubahan. Setiap penemuan baru akan melahirkan berbagai perubahan dalam setiap masyarakat. Ibarat sebuah subsistem, kehadiran teknologi baru sebagai subsistem baru dalam masyarakat akan membawa berbagai konsekuensi.
Subsistem lain dalam sistem tersebut mau tidak mau harus menyesuaikan diri akibat kehadiran teknologi tersebut. Seperti analisisnya Pearson, teknologi pasti akan mengubah pola aktivitas keseharian individu seperti seorang remaja. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.